Saya berterima kasih sekali karena apa, yang Bapak Ibu ungkapkan itu adalah jeritan hati saya sebetulnya selama ini. Berita Akhirnya Timnas dihukum Indonesia berat. terbaru. Reaksi keras Ketua Umum Demokrat AHY usai mengetahui anak buahnya tolak mentah-mentah program naturalisasi Berita PSSI. Timnas Indonesia terbaru. Anggota DPRD menolak naturalisasi Timnas Indonesia. Simak video baru channelnya. Update Bora terbaru. Update Timnas terbaru. Akhirnya dihukum berat. Reaksi keras Ketua Umum Demokrat AHY usai mengetahui anak buahnya tolak mentah-mentah program naturalisasi PSSI. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, Ya. agar tidak ada kesalahpahaman Mari yang kita terjadi. tonton, guys. Dan tak bosan-bosan juga, Semoga tolong terhibur. like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi di kubu Timnas Indonesia terbaru PSSI. Minggu-minggu ini kita dihebohkan dengan pernyataan anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jachobagah, mengkritik tajam program naturalisasi pemain keturunan yang terus dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Anita menyampaikan kritik terkait program naturalisasi ini dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang membahas permohonan naturalisasi Kevin Dix, Noale Atomu, dan Estela Loupati. Semoga ini jadi langkah terakhir, karena kita tidak kekurangan atlet. Mengapa harus terus mengambil dari luar? Kami di NTT, meski termasuk daerah tertinggal, memiliki banyak atlet potensial. Indonesia punya banyak atlet, ujar Anita dalam rapat tersebut pada Senin, 5 November 2024. Saya bertanya, mengapa kita terus manapun menerus banyak mengambil pemain atlet dari sepak luar bola. negeri? Ini bukan yang pertama Tapi kali tidak terjadi, mempunyai, bahkan sudah berulang kali. Sampai kapan kita harus terus mengambil skill atlet yang dari memadai. luar, tambahnya. Usai kritik keras tersebut, Instagram Anita mendapat serangan puluhan ribu komentar dari warganet. Tak sampai di situ, Coba teman-teman pada Selasa, 5 November tulis di kolom 2024, komentar Partai kalau Demokrat menurut yang teman-teman membawahi Anita bagaimana. Jachobagah pun mengaku akan menindaklanjuti sang politisi. Anita dianggap tidak mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih infonya sahabat, kami akan tindak lanjuti. Anita Jachobagah, tulis akun TikTok resmi Partai Demokrat saat menjawab pertanyaan netizen. Demokrat bersama Presiden Prabowo mendukung kebangkitan sepak bola Indonesia, tambahnya. Sedikit pesan dari Mimin, tolong jangan coba-coba usik kebahagiaan fans sepak bola Indonesia karena kekuatan the power of netizen Indonesia itu sangat kuat. Anda bisa saja kehilangan suara rakyat. Seperti apa yang pernah dirasakan Ganjar Pranowo pada saat nyapres. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, Ya, berikan keluar tanggapan kalian di tanggapan kolom komentar. teman-teman bagaimana. Bravo Timnas, Terus di Bravo kolom komentar. Sinteyong, Bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebenarnya siapa Anita Jachobagah? Anita Jachobagah adalah politikus Indonesia yang berasal dari Jakarta. Meski begitu, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur melalui Partai Demokrat. Anita telah lama berkarir sebagai legislator. Ia sudah menjabat di Senayan sejak periode 2004 hingga 2009, 2009 hingga 2014. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri Bonipoy, SMP Negeri 1 Kupang, SMA Negeri 46 Jakarta, D3 Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, dan meraih gelar S1 Ekonomi di STI Nasional Indonesia 2005 hingga 2008. Sebelum masuk ke dunia politik, Anita sempat menjadi pengajar paduan suara wanita di GPIP Gideon dan GPIP FATH, serta pengajar musik dan vokal di Sanggar Ananda, Jakarta. Perempuan kelahiran Jakarta, 9 Maret 1974, ini dikenal sebagai anggota dewan yang kritis. Ia pernah menyuarakan keprihatinannya terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Ia juga pernah mengkritik mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, dalam rapat dengar pendapat, dan kritik tajamnya itu sempat mendapat perhatian luas dari publik. Kritik timnas Indonesia skup termahal di Asia Tenggara. Lebih lanjut, kritik Cukup Anita termahal Jachobagah di terhadap program naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia menyoroti kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembinaan atlet lokal. Di satu sisi, naturalisasi memang bisa memperkuat tim dalam jangka pendek, terutama saat ada kebutuhan mendesak di lini tertentu. Beberapa pemain naturalisasi memang terbukti memberikan dampak positif bagi prestasi tim. Betul. Namun, terus-menerus mengandalkan pemain dari luar negeri bisa menciptakan persepsi bahwa Indonesia kekurangan bakat lokal, padahal banyak talenta muda yang potensial jika dibina dengan baik. Anita mengangkat poin penting tentang pembinaan atlet lokal, terutama dari daerah-daerah yang Anita seringkali Pohan, kurang mendapat Anita ini perhatian. loh, Indonesia anggota memiliki DPR, banyak daerah sama dengan saja. bakat-bakat tersembunyi, dan peningkatan Dia sistem itu pembinaan usia dini serta infrastruktur olahraga di seluruh Indonesia dapat membantu hidup di bakat-bakat ini Jakarta. berkembang. Mengambil pemain Tetapi dari dia luar pulang tanpa kampung perencanaan pengembangan talenta untuk lokal yang memadai berisiko membuat kita mengambil bergantung pada solusi instan dan suara kehilangan peluang untuk melahirkan untuk pemain-pemain menjadikan asli dia anggota Indonesia yang DPR. kompeten. Sama saja. Jika PSSI dan Kemenpora bisa mengalokasikan lebih banyak sumber daya Ibu untuk ini juga program sama pembinaan saja. lokal dan memberikan perhatian yang merata kepada Menempuh talenta dari pendidikan berbagai di daerah, Jakarta. bukan tidak mungkin kita Tetapi bisa untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih jadi besar anggota dengan dewan, atlet lokal. dia berpulang kampung ke NTT. Sama saja, Bu. Ibu itu juga bisa dikatakan sedikit juga. Prioritasku adalah kesuksesan Isa. Dari riset, aku Kenapa Ibu nggak memilih suara dari Jakarta saja? Ibu kan nggak laku di Jakarta. Kata pelatih baru Arab Saudi Hervé Renard jelang lawan timnas Indonesia, misi super serius dalam situasi kusut. Pelatih tim nasional Arab Saudi, Hervé Renard, menyampaikan misi serius dan optimis Menjelang timnas bahwa timnya Indonesia mampu versus Arab lolos Saudi. langsung ke Piala Dunia 2026 jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Hervé Renard ditunjuk sebagai pelatih kepala Arab Saudi menggantikan Pelatih- Roberto Mancini pelatih pada kepala Arab 26 Oktober 2024 dengan kontrak hingga 30 Juni 2027. Timnas Indonesia Sebenarnya, terbaru, pelatih berita asal timnas Prancis ini Indonesia terbaru. bukanlah sosok yang asing bagi Arab Saudi. Renard pernah menangani tim berjuluk The Green Kualifikasi Piala Falcons Dunia itu sejak Juli 2026. 2019 hingga 2023. Renard mundur dari jabatannya saat itu untuk melatih timnas wanita Prancis. Tantangan pertama Hervé Renard setelah kembali ke Arab Saudi adalah memimpin timnya melawan Australia pada Kamis, 14 November 2024, dan melawan timnas Indonesia pada Selasa, 19 November 2024, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat tiba kembali di Arab Saudi, tim dalam kondisi yang kurang ideal. Meski begitu, Renard tetap menargetkan misi lolos ke Piala Dunia 2026, baik sebagai juara atau runner-up grup C. Saat ini, Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan 5 poin, setara dengan Australia di posisi kedua dan Bahrain di peringkat keempat. Mereka terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen, Jepang. Saya mengenal para pemain dan tahu potensi besar mereka, kata Renard dalam wawancara dengan Al Madinah. Situasi sekarang memang tidak ideal, tapi bukan yang terburuk. Masih ada 6 pertandingan tersisa di babak kualifikasi. Jadi misinya jelas, tempat pertama dan kedua otomatis lolos ke Piala Dunia, dan peluang itu masih terbuka. Ini tidak akan mudah, tapi itu mungkin, tambahnya. Renard juga menekankan pentingnya membangun kembali mentalitas pemainnya seperti di masa lalu, ketika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2022. Mereka hanya perlu mengingat apa yang mereka lakukan beberapa tahun lalu, bukan di masa lalu yang terlalu lama, kata Renard. Para pemain harus berkomitmen penuh pada tim. Ini adalah tantangan besar yang harus dicapai. Saya sangat percaya kepada mereka, ujarnya lagi. Meski sempat meninggalkan Arab Saudi pada 2023, Renard tetap mengikuti perkembangan sepak bola di negara tersebut. Saya meninggalkan Arab Saudi 18 bulan lalu, dan sejak saat itu saya rutin menyaksikan Liga Saudi setiap minggu, ungkapnya. Ia juga meminta para penggemar Arab Saudi untuk tetap tenang dan optimis. Lebih lanjut, situasi ini menarik dan penuh tantangan bagi Hervé Renard. Meskipun posisinya sekarang tidak menguntungkan, dia datang dengan pengalaman dan kedekatan yang kuat dengan pemain Arab Saudi yang merupakan nilai tambah besar. Renard tahu tim ini, mentalitas mereka,
dan pernah membawa mereka ke Piala Dunia, sehingga ia bisa memanfaatkan pengalaman ini untuk mengangkat kembali performa tim. Saat ini, grup C cukup ketat, dan Arab Saudi harus bersaing ketat dengan Australia dan Bahrain untuk meraih posisi puncak atau setidaknya posisi runner-up demi tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Perlu diingat, mereka akan menghadapi lawan berat seperti Australia dan Jepang, sehingga setiap pertandingan akan krusial. Renard tampak mencoba membangun kembali mentalitas juara di antara para pemain, mengingat keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia 2022. Pendekatannya yang fokus pada komitmen dan dedikasi tim juga tampaknya bisa menjadi faktor pendorong yang membuat pemainnya termotivasi kembali. Hal ini tentunya tidak mudah, mengingat tekanan yang ada serta ekspektasi tinggi dari fans Arab Saudi. Dengan Liga Saudi yang semakin populer berkat investasi besar dalam beberapa tahun terakhir, harapan pada timnas untuk lolos pun semakin tinggi. Namun, jika Renard bisa mempertahankan fokus tim dan memperbaiki kelemahan di beberapa aspek, ada peluang yang realistis bagi Arab Saudi untuk memenuhi target mereka di kualifikasi ini. Jepang 1 juta 2 juta. Timnas Indonesia masih santai, Vietnam mode serius tatap ASEAN Cup 2024 hingga gelar TC ke Korea Selatan. Vietnam tampaknya serius menyambut ASEAN Cup 2024 dengan mengadakan pemusatan latihan TC di Korea Selatan. Sementara Timnas Indonesia masih dalam mode santai. Timnas Vietnam telah memastikan tempat di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos untuk turnamen yang akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebagai bagian dari persiapan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang juga berasal dari Korea Selatan, akan membawa sekitar 30 pemain ke negeri ginseng pada 21 November mendatang. Media Vietnam, Bongda 24H, melaporkan bahwa Kim telah menganalisis dan memilih pemain yang akan dibawanya, dengan target tinggi untuk meraih gelar juara. Pelatih ini bahkan dijadwalkan menonton laga Timnas Indonesia terlebih dahulu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November sebelum keberangkatan mereka ke Korea Selatan. Menurut laporan, Vietnam memilih tidak mengadakan laga persahabatan selama FIFA Matchday November agar lebih fokus dalam persiapan ASEAN Cup 2024. Tim berjuluk The Golden Star Warriors itu berharap pemusatan latihan di Korea Selatan dapat memaksimalkan kesiapan mereka. Di sisi lain, Timnas Indonesia terlihat memilih pendekatan berbeda. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan akan menggunakan pemain U22 untuk ASEAN Cup 2024. Mengingat turnamen ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, pemanggilan pemain senior, terutama yang berkarir di luar negeri, menjadi tantangan. Liga 1 yang masih berlangsung juga mempersulit pemanggilan pemain-pemain lokal yang aktif di klub. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima daftar pemain yang akan dipanggil untuk Timnas U22. Shin Tae-yong masih fokus menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum mempersiapkan ASEAN Cup. Setelah laga melawan Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC di Bali pada 26 November. Kami masih menunggu nama-nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk ASEAN Cup 2024 ini, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, situasi persiapan Timnas Indonesia dan Vietnam menjelang ASEAN Cup 2024 cukup kontras dan menarik. Vietnam tampaknya sangat serius, dengan pelatih Kim Sang-sik membawa skuad utama untuk pemusatan latihan intensif di Korea Selatan. Ini menunjukkan tekad Vietnam untuk mendominasi ASEAN Cup, terutama dengan tekanan meraih gelar juara di turnamen regional ini. Pendekatan mereka cukup solid, persiapan panjang, fokus penuh, dan tidak adanya laga persahabatan selama FIFA Matchday yang berpotensi mengganggu konsentrasi. Sementara itu, Timnas Indonesia memilih langkah yang lebih fleksibel dan pragmatis. Shin Tae-yong memprioritaskan pemain U22, menyesuaikan dengan fakta bahwa ASEAN Cup bukan bagian dari kalender FIFA, sehingga kesulitan memanggil pemain yang bermain di luar negeri dan di Liga 1 yang sedang berjalan. Di satu sisi, pendekatan ini memang realistis karena Shin juga harus fokus pada laga kualifikasi Piala Dunia yang lebih penting bagi perkembangan jangka panjang Indonesia di level internasional. Namun, di sisi lain, hal ini mungkin membuat ekspektasi terhadap prestasi Indonesia di ASEAN Cup sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam yang all out mempersiapkan skuad terbaiknya. Strategi Shin untuk fokus ke laga kualifikasi sambil tetap menyiapkan pemain muda bisa punya sisi positif.
Memberikan pengalaman bagi pemain U22 di ASEAN Cup adalah investasi jangka panjang, sekaligus melatih mereka untuk turnamen tingkat Asia Tenggara tanpa mengganggu ritme pemain senior. Namun, jika melihat kesiapan Vietnam yang begitu matang, ini bisa jadi tantangan besar untuk Indonesia bersaing di grup nanti. Untuk seluruh pemain dan staf timnas Indonesia, kalian adalah kebanggaan bangsa. Di setiap latihan, setiap laga, ingatlah bahwa seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mendoakan perjuangan kalian. Mungkin kita menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, namun semangat kita adalah yang tak Oke tertandingi. teman-teman, terima kasih. ASEAN Cup ini Sudah adalah menonton kesempatan video untuk saya. menunjukkan bahwa Tulis timnas menurut Indonesia pendapat teman-teman dengan di para kolom pemain komentar muda yang tentang penuh potensi Ibu bisa bersaing dan memberi yang anggota terbaik. DPR Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan tidak kekuatan merestui mental tim- serta tekad timnas kalian sebagai wakil merah putih. naturalisasi Indonesia. Ingat, kalian tidak sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan hati mendoakan dan menantikan perjuangan Terima kalian. kasih, salam dari Bermainlah dengan semangat, dengan Berita hati, Bola dan dengan Indonesia. keberanian yang Berita tak kenal terbaru lelah. Timnas Indonesia. Mari kita bersama buktikan bahwa Indonesia bisa, bahwa kita tak akan menyerah. Semangat terus Garuda, kibarkan sayapmu setinggi mungkin di ASEAN Cup.